Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iksan Dimasdianto dengan yang belakang saya 41. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari sistem digital yang menyangkut berbagai komponen mikrokontroller dan sensor. Berikut penjelasannya dengan pembahasan pertama, yaitu fungsi RAM pada mikrokontroller. Oke, yang pertama, fungsi RAM pada mikrocontroller. Jadi RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara yang digunakan oleh mikrocontroller saat program berjalan. Terus data yang disimpan di RAM akan hilang jika daya itu mati. Jadi fungsi utama RAM yang pertama, dia menyimpan data variabel sementara. Lalu yang kedua, menyediakan ruang kerja untuk operasi program. Contoh penggunaan. Ketika sebuah program membaca data dari sensor suhu, nilai suhu tersebut disimpan di RAM untuk diolah sebelum ditampilkan ke LCD atau serial monitor. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu CPU pada mikrocontroller. Jadi CPU ini atau Central Processing Unit adalah otak dari mikrocontroller yang menjalankan instruksi dari program. Fungsi utama dari CPU adalah yaitu yang pertama, dia membaca dan menjalankan perintah program. Lalu dia melakukan perhitungan logika dan aritmatika dan mengontrol komunikasi antar komponen mikrocontroller. Contohnya, jika program berisi logika untuk menyalakan LED ketika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, CPU akan memproses data suhu dari sensor dan memberi perintah untuk menyalakan LED. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah fungsi watchdog pada mikrocontroller. Jadi watchdog adalah timer internal yang digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi kegagalan sistem seperti mikrocontroller yang hang. Fungsi utama dari watchdog itu sendiri adalah yang pertama, dia mengatur ulang mikrocontroller jika tidak merespon dalam waktu tertentu. Contoh, jika sebuah mikrocontroller berhenti bekerja karena error, watchdog akan secara otomatis mereset sistem agar kembali berjalan normal. Kemudian pembahasan yang keempat adalah ADC pada mikrocontroller. ADC atau Analog to Digital Converter adalah modul dalam mikrocontroller yang mengubah sinyal analog atau tegangan menjadi data digital. Fungsi utama dari ADC itu sendiri adalah yang pertama, memproses sinyal analog dari sensor seperti suhu, cahaya, atau gas. Contohnya, sebuah sensor suhu menghasilkan tegangan 0 sampai 5 V. ADC mengubah tegangan ini menjadi nilai digital 0 sampai 1023 yang bisa digunakan dalam program. Selanjutnya pembahasan yang kelima, yaitu adalah sensor ultrasonik. Secara konsep kerja dari sensor ini yaitu ultrasonik, dia memancarkan gelombang suara dengan frekuensi tinggi. Gelombang ini akan memantul objek dan sensor menghitung waktu tempuh pantulan untuk menentukan jarak. Jadi secara pemrogram untuk mengatur pin dalam memancarkan trik dan menerima ISO sinyal adalah dengan perintah program ultrasonik 9,10. Lalu untuk mengukur jarak dan mengembalikan nilai dalam satuan cm menggunakan perintah program ultrasonik .ranging cm. Dan untuk menampilkan hasil pengukuran jarak ke serial motor menggunakan perintah serial print distance. Oke, selanjutnya yaitu yang keenam adalah sensor LDR. Jadi secara konsep kerja sensor LDR ini atau Light Dependent Resistor mengukur intensitas cahaya. Presentasinya LDR berubah tergantung pada jumlah cahaya yang diterima. Jadi dia menghasilkan tegangan yang dapat diukur
oleh microcontroller itu sendiri. Nah, kalau untuk secara pemrograman dalam membaca nilai, tegangan dari LDR misal rentang 0 sampai 1023 menggunakan perintah analog rect LDR pin. Oke, selanjutnya misal untuk menampilkan nilai terang atau cahaya yang terdeteksi ke serial monitor menggunakan perintah serial print LDR value. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketujuh, yaitu mengenai sensor DHT11. Nah, secara konsep adalah sensor yang mengukur suhu dan kelembapan. Jadi sensor ini memiliki elemen sensitif yang merespon perubahan lingkungan. Nah, kalau untuk secara pemrograman untuk membaca suhu misalnya dalam derajat Celcius menggunakan perintah DHT read temperature. Nah, jadi seperti itu. Jadi selanjutnya misalnya membaca kelembaban dalam persen menggunakan perintah DHT read humidity. Dan misalnya untuk menampilkan data suhu dan kelembaban ke serial monitor menggunakan perintah serial .print. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan ke-8, yaitu mengenai sensor gas. Nah, jadi secara konsep sensor gas ini dia mendeteksi keberadaan gas tertentu dengan mengukur perubahan resistansi elemen sensor yang dipengaruhi oleh gas. Kalau secara pemrograman misalnya untuk membaca nilai analog dari sensor gas misal 0 sampai 1023 menggunakan perintah analog read gas pin. Lalu kalau untuk menampilkan tingkat konsentrasi dari gas yang terdeteksi ke serial monitor, kita bisa menggunakan perintah serial print gas value. Lalu pembahasan selanjutnya adalah mengenai servo. Nah, kalau secara konsep servo ini adalah perangkat yang dapat mengontrol sudut rotasi 0 sampai 180 derajat menggunakan sinyal PWM. Nah, kalau secara pemrograman untuk menghubungkan servo ke pin digital 9 menggunakan perintah my servo attacks. Nah, 9. Kalau untuk mengatur sudut rotasi dari servo itu sendiri adalah menggunakan perintah my servo worried angel. Dan kalau untuk menunggu 1 detik sebelum perintah berikutnya menggunakan perintah delay 1000. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai LED. Jadi LED adalah dia menyala atau mati berdasarkan logika high atau low yang diberikan ke pin microcontroller. Nah, kalau secara pemrograman untuk misal mengatur pin 13 sebagai output, jadi menggunakan perintah pin mode let pin output. Nah, lalu misal untuk kita ingin menyalakan LED adalah dengan menggunakan perintah digital word let pin high. Dan kalau untuk mematikan kita bisa menggunakan perintah digital word let pin low. Jadi bedanya high dan low doang di belakang. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai LCD. Nah, kalau secara konsep kerja LCD atau liquid crystal display adalah perangkat tampilan yang digunakan untuk menampilkan data seperti teks atau angka. Jadi microcontroller ini mengirimkan sinyal data ke LCD melalui pin data. Nah, dan kontrol untuk mengatur apa yang akan ditampilkan. Nah, kalau secara pemrograman, misal untuk menginisialisasi LCD dengan dimensi 16x2 menggunakan perintah LCD begin 16,2. Nah, lalu misal untuk menampilkan teks atau angka pada layar LCD, kita bisa menggunakan perintah LCD print. Kemudian kalau untuk mengatur posisi kursor untuk menampilkan teks berikutnya adalah menggunakan perintah LCD set kursor. Dan selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah PWM motor. Nah, secara konsep PWM atau pulse width modulation digunakan untuk mengontrol kecepatan motor DC dengan mengubah
sinyal lebar pulsa sinyal. Nah, kalau secara pemrograman, misal untuk memberikan sinyal PWM dengan nilai 128 menggunakan perintah analog word motor pin, 128. Nah, selanjutnya kalau untuk menunggu selama 2 detik sebelum perintah berikutnya, kita bisa menggunakan perintah delay 2000.